Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, masjid adalah wakaf terbaik dari hamba Allah untuk kepentingan agama yang kita cintai ini. Al-masjidu khairu biqa'in fil ard. Masjid adalah sebaik-baiknya pekarangan di muka bumi ini. Wala yakunul masjidu illa waqfan. Masjid tidak lain harus berstatus wakaf. Artinya ketika masjid itu berstatus wakaf, maka yang taqilul milku ilallah. Kepemilikan masjid itu berada di kekuasaan Allah. Artinya masjid itu menjadi otoritas hukum agama untuk mengelola. Para pemirsa yang berbahagia, apa saja hukum-hukum masjid fundamental, penting yang perlu kita ketahui? Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dan karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain dan kitab Ashbah wan Nadhair fil Furu' karya Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti diterangkan beberapa hukum masjid. Yang pertama, tahrimul muksi alal junubi wal haidi fil masjid. Orang yang sedang jinabat, hadas besar, dan perempuan yang haid diharamkan berdiam diri di masjid. Wa dukhuluhu ala haidin wa dhi najasatin yukhafu minha talwis. Diharamkan masuk masjid bagi perempuan yang haid dan orang yang punya najis yang dikhawatirkan akan mengotori masjid. Jadi perempuan yang haid dan orang-orang yang membawa najis dilarang masuk masjid jika dikhawatirkan akan mengotori masjid. Ibarat haid, perempuan yang haid darahnya bisa menetes di masjid, ibarat orang yang membawa najis, kotoran hewan misalnya, kotorannya akan jatuh kepada masjid. Kenapa? Karena menjaga kesucian masjid adalah wajib. Kenapa? Karena masjid adalah tempat ibadah, dan tempat ibadah syaratnya harus suci dari najis. Yang kedua, akhdhu syai'in min ajza'ihi wa hajrihi wa hasahu wa turabihi wa zaitihi wa syam'ihi haramun. Mengambil apapun yang ada di masjid itu hukumnya haram. Mengambil apapun, kerikilnya, debunya, minyaknya, lilinnya, sesuatu yang diamankan, semuanya itu diharamkan. Karena semua yang ada di masjid itu menjadi milik Allah yang harus dijaga, yang harus dimanfaatkan untuk kebutuhan ibadah dan kegiatan-kegiatan yang positif. Al-bisaqu fihi haram. Al-busaqu fihi haram kama jazamal Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab. Meludah di dalam masjid itu hukumnya haram. Sebagaimana ditetapkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab. Kalau kita lihat di dalam hadis Nabi, maka ada orang yang kemudian meludah ketika melakukan sholat. Itu harus kita pahami bahwa pada zaman Nabi, alas masjid belum berupa keramik, tetapi masih berupa lantai, masih berupa tanah, sehingga ketika meludah bisa bisa dikubur ludahnya itu. Artinya bisa disiasati. Kalau sekarang orang meludah di masjid saat orang sholat, maka akan mengotori betul masjid itu dan membuat orang-orang yang jamaah akan tidak nyaman, dan itu sangat kontraproduktif bagi upaya untuk meramaikan masjid. Yang keempat, yukrahu dukhuluhu liman akala dzarihin kariha. Dimakruhkan bagi masjid bagi orang yang
baru saja memakan makanan yang berbau, makanan pete misalnya, ketika dia belum dinetralisir dengan makan apa, kemudian ke masjid baunya menyengat, maka mengganggu orang-orang yang berjamaah di masjid itu, sehingga dimakruhkan orang yang makan makanan yang berbau masuk masjid karena mengganggu aktivitas para jamaah yang sedang beribadah di dalam masjid. Wal bai'u wasyira' wa sairul uqud fi, dan transaksi jual beli dan segala macam akad-akad bisnis, wa in qalla, meskipun sedikit. Nomor 5, yungdabu kang suhu wa tangzifuhu wa tathibuhu. Disunahkan menyapu masjid, membersihkan masjid, memberikan wangi-wangian masjid, memberikan tikar pada masjid, memberikan lampu di dalam masjid. Wa taqdimul yumna inda dukhuli, mendahulukan kaki kanan ketika masuk. Wal yusra inda khurujih, dan mendahulukan kaki kiri ketika keluar. Ini tata krama atau adab ahkamul masjid yang harus kita ketahui. Yang keenam, wa amma satruhu bil harir fala yumna'u kama syaraha bihil Ghazali wa Ibnu Abdissalam. Bagaimana menutupi masjid dengan sutra? Menurut Imam Ghazali dan Imam Ibnu Abdissalam, Izzuddin Ibnu Abdissalam, tidak dilarang. Yang ketujuh, ini menarik sekali. Yang ketujuh, al-jahru bidzikri fil masjid bi anwa'ihi la yukrah. Berzikir dengan keras di masjid dengan berbagai macam warnanya itu tidak dimakruhkan. Berzikir selesai sholat misalnya menggelar istighasah, menggelar barzanji, sholawatan, menggelar acara pengajian dan lain-lain untuk berzikir kepada Allah. La yukrah, tidak dimakruhkan. Karena memang masjid memang untuk tempat berzikir. Wa minhu qiraatul Qur'an, termasuk juga membaca Al-Quran dengan keras di masjid tidak dimakruhkan. Apalagi pada saat Ramadan, tadarrusul Quran ba'da sholat taraweh, semarak di masjid-masjid. Illa insyawasal musallin au adzana iman, bal in kathurat ta'adzi fahukmuhu haramun. Kecuali jika mengganggu orang yang sedang sholat atau adzana iman, dia menyakiti orang yang sedang tidur. Bal in kathurat ta'adzi fahukmuhu haram, bahkan ketika menyakiti orang-orang yang tidur maka hukumnya jadi haram. Wahina idzin yumna'u minhu, dan ketika dia menyakiti banyak orang-orang yang tidur maka diharamkan. Menarik sekali. Yang ketujuh ini kontroversi surat edaran Kementerian Agama tentang hukum toa itu selesai dengan kitab ini. Artinya jangan sampai suara yang keras dari masjid itu, termasuk musola, itu mengganggu kenyamanan orang yang sedang tidur. Oleh karena itu di masyarakat di sekitar kita ini misalnya tentu harus tahu diri. Jam 10 misalnya itu sudah kalau orang membaca Al-Quran maka sudah selesai jam 10. Kalau masih diteruskan maka menggunakan salon yang ada di dalam sehingga tidak mengganggu orang-orang yang tidur. Menarik sekali. 7 hukum masjid yang harus kita ketahui, termasuk tadi ketika berzikir dengan keras di masjid, ketika mengganggu orang yang tidur, itu diharamkan. Sehingga kita punya kearifan lokal, mengeraskan suara toa di masjid, ada batas yang ditoleransi oleh masyarakat. Katakanlah jam 10 maksimal atau setengah 10 standar, maksimal jam 10 sehingga masyarakat yang ingin istirahat tidak terganggu oleh zikir yang keras itu.
Demikian, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.